Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Dita Tania, Siti Safaat, dan Tasya Aida akan memaparkan materi tentang usulan penelitian. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu pengertian rencana penelitian. Penelitian merupakan suatu proses pengumpulan, pencatatan, dan analisis data yang sistematis untuk pengambilan kesimpulan yang objektif dalam rangka membantu dalam pembuatan keputusan-keputusan. Nah, penelitian pada dasarnya merupakan penelitian yang sistematis dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang bermanfaat untuk menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Adapun rencana penelitian merupakan rencana yang menyeluruh dari penelitian yang mencakup hal-hal yang akan dilakukan peneliti, mulai dari membuat hipotesis dan implikasinya secara operasional sampai pada akhir analisis. Kemudian data yang selanjutnya disimpulkan dan diberikan saran. Selanjutnya yaitu sistematika usulan rencana penelitian. Di antaranya yang pertama yaitu sampul depan yang berisikan judul penelitian, kemudian pernyataan syarat kelulusan, kemudian tidak ada logo, nama, NIM, dan nama jurusan atau program studi, kemudian nama universitas, asal kota universitas, dan tahun penulisan. Dan yang kedua yaitu sampul dalam. Sampul dalam ini sama seperti sampul depan. Yang ketiga yaitu lembar pengesahan. Selanjutnya yaitu ada abstrak. Abstrak itu merupakan ringkasan dari keseluruhan isi dokumen yang disajikan secara singkat dan akurat. Nah, berisikan ada 5 alinea. Alinea pertama yaitu latar belakang masalah, alinea kedua berisikan tujuan penelitian, alinea ketiga berisikan landasan teori atau kerangka berpikir, alinea keempat berisikan metodologi penelitian, dan alinea kelima berisikan hasil penelitian. Setelah abstrak yaitu daftar isi, dan setelah daftar isi yaitu daftar tabel atau bagan atau gambar jika ada. Nah, setelah itu daftar lampiran, dan setelah daftar lampiran terdapat bab 1 pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kemudian kerangka berpikir atau landasan teori, kemudian hipotesis dan hasil penelitian terdahulu. Setelah bab 1 yaitu kajian pustaka. Kajian pustaka ini berupa bahan teori atau landasan teori yang digunakan untuk menganalisis objek penelitian yang kita teliti. Nah, setelah kajian pustaka yaitu metode penelitian. Di antaranya terdapat identifikasi objek penelitian yang menjadi sasaran penelitian, dapat berupa orang, organisasi, atau barang, atau media yang akan kita teliti. Kemudian ada juga jenis dan sumber data. Dan yang selanjutnya yaitu ada juga instrumen penelitian, berupa alat-alat yang diperlukan untuk mengumpulkan data, dapat berupa angket, wawancara, seperangkat soal tes, atau juga dapat berupa lembar observasi dan sebagainya. Setelah itu ada teknik pengumpulan data. Nah, teknik atau metode yang digunakan untuk mengumpulkan data bisa berupa melalui observasi, bisa juga melalui wawancara, bisa juga melalui studi pustaka, studi dokumen, dan sebagainya. Nah, setelah itu ada teknik analisis data. Atau teknik analisis data ini merupakan metode dalam memproses data menjadi informasi. Biasanya saat melakukan penelitian, kita perlu menganalisis data agar data tersebut dapat kita mudah pahami. Selanjutnya yaitu teknik penyajian hasil analisis. Teknik penyajian hasil analisis ini merupakan langkah olah data menjadi informasi untuk memecahkan masalah tertentu. Yang disajikan dapat berupa tabel atau diagram dan sebagainya.
Setelah itu ada sistematika penulisan skripsi yang sudah kemarin kita bahas oleh kelompok 1. Ada bagian awal skripsi, kemudian bagian inti, bagian akhir, dan sebagainya. Setelah sistematika penulisan skripsi, yang terakhir yaitu jadwal penelitian yang berisikan, pada jadwal penelitian ini yang berisikan daftar tabel yang baik itu persiapan, pelaksanaan, dan penyusunan laporan dengan memberikan keterangan waktu di dalamnya. Nah, setelah metode penelitian, ada daftar pustaka yang berupa sumber atau rujukan yang kita masukkan dalam penelitian. Dan yang terakhir yaitu lampiran. Yang selanjutnya yaitu ada syarat-syarat usulan penelitian. Nah, mahasiswa berhak mengajukan usulan penelitian apabila telah memenuhi persyaratan menempuh semua mata kuliah yang disyaratkan dan dinyatakan lulus sehingga tercatat berhasil mengumpulkan sejumlah kredit termasuk mata kuliah metodologi penelitian dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama yaitu satuan kredit semester. Nah, jumlah kredit yang sudah ditempuh yaitu 144 SKS atau setelah menempuh semua mata kuliah yang disyaratkan serta ditandatangani oleh dosen pembimbing. Yang kedua yaitu ada kelulusan mata kuliah yang dibuktikan dengan transkrip nilai akademik. Yang ketiga, memperoleh nilai minimal B untuk mata kuliah yang menjadi konsentrasi penelitiannya. Yang keempat, telah mengikuti seminar UP yang dibuktikan dengan kartu peserta seminar dan ditandatangani oleh penguji saat seminar UP berlangsung. Yang kelima, ada formulir pengajuan judul skripsi yang sudah disetujui oleh bidang kajian. Yang keenam, pembimbing 1 dan pembimbing 2 telah disetujui oleh ketua program dan ditetapkan dengan SK Dekan tentang penunjukan pembimbing. Yang ketujuh, ada formulir pengajuan judul masalah penelitian untuk menyusun skripsi. Yang kedelapan, surat keterangan penyusunan skripsi ditandatangani oleh dosen pembimbing atau dosen wali. Yang kesembilan, ada bukti pembayaran UKT terakhir dalam bentuk fotokopi. Yang ke-10 ada kartu bimbingan juga dalam bentuk fotokopi. Yang selanjutnya ada lembar pengesahan. Nah, halaman ini memuat tanda tangan para penilai, para penguji, tanggal ujian, serta tanda tangan ketua program studi. Yang ke-12 ada lembar persetujuan. Nah, halaman ini berisi persetujuan pembimbing 1 dan pembimbing 2 lengkap dengan tanda tangan serta tanggalnya. Yang ke-13 ada lembar pernyataan di atas materai. Yang ke-14 syaratnya yaitu proposal. Selanjutnya ada seminar usulan penelitian. Seminar merupakan sebuah kegiatan untuk melatih mahasiswa dalam mempresentasikan usulan penelitian ilmiah di hadapan publik, memperoleh pengalaman kegiatan seminar, meningkatkan rasa percaya diri dan etika dalam sebuah pertemuan ilmiah. Ada beberapa yang harus diperhatikan dalam seminar usulan penelitian. Kesatu, seminar dilaksanakan dalam pertemuan ilmiah yang dihadiri oleh dosen, mahasiswa, dan pihak-pihak yang dianggap perlu. Yang kedua, seminar usulan penelitian dilaksanakan sebelum melakukan penelitian. Yang ketiga, seminar dapat diatur pelaksanaannya agar tidak menghambat kegiatan perkuliahan yang diambil oleh mahasiswa. Yang keempat, mahasiswa dapat mengajukan seminar jika sudah mencantumkan pada kartu rencana studi. Yang kelima, mahasiswa dapat mengikuti seminar jika sudah ada persetujuan dari dosen pembimbing. Yang keenam, pelaksanaan seminar dapat berlangsung jika dihadiri oleh minimal 1 orang dosen pembimbing dan 2 orang dosen penguji.